Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita bersyukur kembali firman Allah disampaikan kepada kita lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video yang menyampaikan khotbah keluarga, ibadah keluarga malam hari ini yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema khotbah yaitu siap menderita. Saudaraku, tema khotbah keluarga malam hari ini kalau kita lihat benang merahnya dengan tema-tema khotbah Senin, Selasa, Rabu, khususnya yang Rabu pagi tadi juga berbicara tentang kesediaan kita untuk menderita. Saya tidak tahu kenapa tema khotbah kita bahkan senada dengan bacaan Alkitab kita untuk mengajak kita bersedia untuk menderita. Apakah itu karena konteksnya atau relevansinya kita berada di situasi virus corona atau dunia perekonomian yang semakin memprihatinkan dan juga banyaknya peristiwa alam seperti yang terjadi di Masamba dan sekitarnya, atau mungkin juga karena adanya kejahatan manusia itu sendiri yang kita kenal dengan istilah kriminalitas, tindakan-tindakan yang sadis. Tapi apapun itu saudaraku, saya pikir tema khotbah kita ini sangat relevan dengan konteks kehidupan kita sekarang. Karena tidak ada manusia yang tidak menderita. Presiden sekalipun, orang nomor satu di sebuah negara, termasuk di negara kita, kalau kita boleh tanya Pak Jokowi, apakah dengan status sebagai presiden hidupnya senang, bahagia? Ya kalau beliau mau jujur mungkin tidak ya. Di waktu dia mau tidur dia berpikir bagaimana rakyatku. Di waktu dia bangun bagaimana saya harus melakukan aktivitas untuk rakyatku. Banyak hal yang beliau pikirkan sebagai pemimpin yang sangat bijaksana, pemimpin yang luar biasa ya. Tetapi kebaikan beliau ya kadangkala membuat beliau tersakiti secara batin, mungkin juga fisik karena harus capek, belusukan dan seterusnya. Buah dari kebaikan tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan saudaraku. Itu yang perlu kita pahami supaya kita tidak lebay. Artinya kalau kita sudah baik harus baik juga kita punya hidup. Tidak demikian. Nah, itu alasan kenapa dikatakan siap menderita. Dan ini jelas sekali dikatakan di dalam bacaan kita. Di ayat pertama dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Coba kita ingat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya kita juga harus berpikir kalau kita akan menderita penderitaan badani seperti yang dialami oleh Yesus. Apa saja penderitaan badani Yesus saudaraku? Saya pernah uraikan dalam khotbah. Saya katakan penderitaan badani Yesus. Kita mulai dari mana? Dari ketika dia menjadi janin di kandungan Maria. Orang sudah gosipin. Maria hamil. Padahal belum menikah. Baru tunangan. Ini menjadi beban untuk Yusuf tunangan Maria.
Makanya ketika dia dengarkan gosip itu bahwa Maria sudah hamil, dia diam-diam akan membatalkan pertunangannya dengan Maria. Tapi Roh Kudus datang kepada Yusuf, jangan. Buah kandungan yang ada di rahim Maria adalah buah Roh Kudus. Akhirnya Maria tidak diceraikan oleh Yusuf. Kemudian apalagi saudaraku? Ketika Maria hendak melahirkan, seorang ibu dalam posisi kandungan yang sudah 9 bulan, tinggal menghitung hari untuk melahirkan, harus berjalan jauh. Karena ada satu perintah, setiap mereka harus mendaftarkan dirinya di tempat kelahirannya atau di asal daerahnya. Maria dengan Yusuf dari Galilea ke Yudea, dia harus jalan kaki, naik onta. Bayangkan, hamil besar, jalan kaki, naik gunung, turun gunung, dan seterusnya. Luar biasa. Dan itu pasti mempengaruhi janin yang ada di kandungan ibu yang mengandung. Karena kalau ibunya stres, anaknya juga tidak sehat di dalam kandungannya. Dan sampai di tanah Yudea, Bethlehem, mereka ditolak dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya apa saudaraku? Yesus lahir di kandang. Tidak dalam pikiran Yusuf dan Maria, kamu pasti istriku akan melahirkan di kandang. Tidak. Tapi kenyataannya dia harus melahirkan di kandang. Menunjukkan begitu menderitanya Maria dengan bayi yang dilahirkan, yaitu Yesus. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Di mana lagi? Masa kecilnya bapaknya cuma seorang tukang kayu. Biasanya kalau bapaknya tidak terpandang atau tidak terhormat, anaknya juga mengalami dampak yang buruk, dihina, dikucilkan. Ya. Apalagi ketika dia remaja, dia sudah mulai belajar menyampaikan firman Allah seperti yang diinginkan bapaknya. Orang melihatnya, wah ini anak bahaya ini. Tangkap dia, kejar dia. Bisa-bisa orang lain yang sudah menghormati kita, ya, berbalik menghormati dia dan kita dibenci. Ya, ahli-ahli Taurat mulai cemburu, iri. Dikejar-kejarlah Yesus. Dia harus bersembunyi dan seterusnya. Sesudah itu dia diseret ke pengadilan. Dia diinjak, ditendang, diludahi, dicambuk. Badannya, dagingnya dirobek-robek, darahnya tertumpah. Dalam kondisi seperti itu dia dipaksa pikul salib. Sampai di atas bukit, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk tombak. Kepalanya yang penuh luka dipasang duri, kawat duri, mahkota duri. Luar biasa. Dari perut sampai dia mati di kayu salib, kalau kita bisa bilang, tidak ada bahagianya. Dia melayani, dia naik gunung, turun gunung. Dia tidur di bawah pohon. Dia istirahat di padang. Tidak ada tempat yang baik untuknya. Coba pendeta sekarang, kalau tidak dikasih hotel yang bermerek, nggak mau. Tidak dikasih fasilitas yang mahal, tidak mau. Gitu loh. Kalau dipanggil berkhotbah, tanya dulu, mau dipiro? Sampai ada istilah pendeta dolar gitu ya. Tidak siap menderita. Tidak mau terlibat dalam upaya untuk menikmati apa yang Tuhan anugerahkan. Di sini dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya saudaraku, kalau kita bersedia mengalami penderitaan, kita tahu kita ini manusia, jika kita butuhkan Tuhan, kita akan berhenti berbuat dosa. Itu maksudnya Tuhan. Ini banyak orang yang sudah menderita karena tidak siap menderita. Dia pergi ke dukun, dia cari orang pintar, dia pegang jimat-jimat,
Dia tidak siap menderita. Pertanyaannya, orang yang pegang jimat, orang yang kedukun, sudah membuat dia tidak menderita? Tidak, saudaraku. Leburkan diri, ikuti apa yang Tuhan mau. Tidak ada yang salah. Ingat firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Amin. Di balik deritamu, khotbah-khotbah kemarin katakan, kalau engkau tetap berbuat baik, itu sorga untukmu. Jangan lari dari Tuhan. Ketika kita masuk dalam pelayanan gereja, kita temukan sesuatu yang kita tidak suka, kita tidak senang. Kita lari karena kita tidak mau menderita. Jangan pikir kita nyaman, kita aman. Tidak. Ikuti jalan Tuhan. Siap menderita. Penderitaan itu berkat. Bapak Ibu, saya harus katakan kepada Bapak Ibu, sakit itu berkat. Miskin itu berkat. Dihina itu berkat. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan itu berkat. Itu berkat, saudaraku. Kalau kita mensyukuri apa yang ada pada kita, kita kuat menghadapinya. Untuk apa Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit? Ini pertama kali Yesus berkhotbah, dia katakan, berbahagialah orang yang miskin. Untuk apa dia bilang berbahagia orang miskin? Kalau ternyata kemiskinan itu bukan berkat. Maksudnya, supaya manusia sadar dia itu ciptaan bukan sang pencipta, supaya dia tidak sombong. Orang yang punya harta pun di mata Tuhan itu orang miskin. Emangnya kalau dia punya rumah 10, dia punya mobil 10, dia sudah tidak menangis? Dia sudah tidak capek, dia sudah tidak gelisah, dia sudah tidak takut, dia sudah tidak sakit dan mati? Kan tidak. Untuk apa kita bilang kita kaya kalau ternyata masih susah hati, masih menangis, masih takut? Pergi jalan-jalan ke luar negeri, hendak happy, tapi gimana ya rumah di sana? Aduh, kalau pencuri masuk. Bukan menikmati dia punya perjalanan tour, tapi dia pikirkan bagaimana rumahnya kalau kita pulang masih ada nggak rumah itu? Bagaimana penjaga rumah dia bongkar nggak berangkas kita? Nggak nyaman hidupnya. Ini saudaraku, maksudnya supaya kita betul-betul tahu siapa kita dalam hidup ini dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Berbahagia orang yang berduka. Untuk apa Tuhan bilang berbahagia orang berduka kalau ternyata orang berduka itu tidak membuat dia bahagia? Kenapa dia bilang berbahagia? Karena orang yang meninggal dalam nama Tuhan pasti masuk surga. Untuk apa kita dukain? Untuk apa kita tangisin? Ya oke lah. Sebagai manusia mungkin kita menangisi pada waktu jenazah ada. Tapi tidak kemudian. Sesudah itu terus kita menangis bertahun-tahun. Adalah orang yang sudah 10 tahun masih pakai baju hitam. Terus kenapa? Aku belum bisa lupakan suamiku, istriku, anakku. Sayang. Dia sudah bahagia di surga, kita di dunia tinggal menangis dan menangis. Bukan berarti kita langsung lupakan begitu saja. Bukan berarti kita tidak punya perasaan, tidak. Karena kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Masih ingat tentang Yesus pada waktu dia panggil seorang murid. Ayo ikut aku. Murid ini bilang, tunggu ya. Tunggu guru. Saya kuburkan ayahku dulu. Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kalau sudah mati selesai. Tangisilah, tapi bukan berarti kita ratapi. Gitu loh. Nah ini semangat yang harus kita bangun saudaraku. Supaya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, penderitaan sekalipun, jangan kita merasa bahwa kita tidak diberkati Tuhan. Tidak. Karena apapun yang dimiliki manusia, pasti dia susah,
dia sakit, dia mati. Tidak ada manusia yang tidak alami itu. Jadi bukan tunggu miskin dulu baru dia sakit dan mati, tidak. Kaya pun sakit dan mati. Malah kalau kita lihat ya, pengemis-pengemis itu makan sampah, kok enggak sakit-sakit ya. Orang kaya yang makannya harus bersih, steril apa segala, tapi sakit-sakit ya. Coba lihat anak-anak yang kecil ya, yang main got, orang tuanya kasih biar aja, main hujan apa segala macam, main ada apa segala macam, fisiknya lebih kuat daripada anak-anak. Aduh jangan nanti kamu, ya. Jangan di got, jangan main air hujan nanti kamu flu betul, gitu loh. Ya, artinya ini cuma perbandingan saja supaya kita tahu bahwa jangan ada yang kita takuti sepanjang kita lakukan dengan hikmat, dengan iman, pasti Tuhan akan berkati. Bukan berarti suruh aja anak-anak main hujan sepanjang hari dan seterusnya, tidak. Tapi sikapilah dengan bijaksana gitu loh. Ada waktunya di mana dia mandi hujan, ada waktunya tidak. Gitu. Jangan kita terlalu penakut dalam hidup ini. Gitu. Akhirnya kita sendiri terjebak di dalam ketakutan itu. Orang yang ketakutan kan nggak bisa lakukan apa-apa. Semua serba gelisah, pesimis, ragu, optimis. Dalam satu keyakinan, Tuhan beserta kita. Itu Allah kita, saudaraku. Ya. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Selamat berjuang dalam hidup ini. Sertakan Tuhan selalu dalam hidup kita. Percaya, apapun keadaan kita, Tuhan akan lawati kita. Tuhan akan berkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.